Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Ya, kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa, saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Mas Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh, kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Jadi tidak hanya omon. Saudara, dalam debat tadi malam, para calon presiden saling lempar narasi panas soal pembelian alutsista bekas. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung pembelian alutsista bekas dengan utang yang menurutnya utang negara harus digunakan untuk aktivitas produktif. Capres maksud kami nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam menjawab pertanyaan Prabowo terkait prioritas pertahanan nasional menyayangkan pilot pesawat menggunakan pesawat bekas. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menilai pesawat yang digunakan untuk pertahanan nasional diukur bukan baru atau bekas pesawat, melainkan diukur dari usia pakai pesawat. Melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari hutang luar negeri, termasuk pelibatan swasta. Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga GDP kita. Di samping mengurangi kebocoran pajak. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung, Pak. Kasihan prajurit. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas, Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi, Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Kalau pesawat, flying hours. Ya. Kita ulas panasnya debat ketiga capres bersama Muhammad Iqbal, jubir Timnas Amin yang sudah hadir bersama kami di studio. Terima kasih Mas Iqbal. Dan juga Herzaki Mahendra, jubir dari TKN Prabowo Gibran, serta Andi Wijayanto, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, serta Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pertama-tama saya akan ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, saling serang kembali terjadi. Kalau kemarin di debat pertama sudah cukup panas, di debat ketiga ini pertemuan kembali terjadi dan kembali saling serang. Menurut Anda apakah ada yang saintifik sangat berbeda? Saya kira 2 hal, Cynthia. Pertama, ini menunjukkan bahwa debat capres yang ketiga ini eskalasinya jauh lebih agresif, jauh lebih memanas ketimbang debat yang pertama. Anies misalnya sejak statement pertama sudah secara terbuka menyerang Prabowo Subianto tentang food estate, termasuk soal prioritas pertahanan dan keamanan yang tidak melulu menggunakan pendekatan-pendekatan militer. Anies kan menyebut bahwa persoalan kebangsaan kita adalah seperti virus misalnya, seperti hacker ataupun korban-korban yang diakibatkan seperti narkoba dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak serangan-serangan. Artinya kalau di debat pertama Anies ini kan tidak terlampau ngegas di debat awal. Ya. Tapi kemudian ini ditunjukkan semalam agak berbeda. Begitupun dengan Ganjar Pranowo yang di debat pertama memang agak sedikit soft dan kalem. Tapi semalam Ganjar ini menurut saya justru kritikan-kritikannya sangat terukur dan
sangat sulit untuk dibantah karena Ganjar bicaranya adalah tentang data-data. Ini yang sepertinya tidak digunakan secara maksimal oleh Pak Prabowo untuk membantah data-data yang disampaikan oleh Pak Ganjar yang dinilai tidak valid itu. Itu satu hal aspek yang saya sebut eskalasi dalam perdebatan tadi malam itu jauh lebih agresif ketimbang debat yang pertama. Yang kedua, debatnya bagi saya adalah cukup programatik ya. Karena memang yang dibicarakan tentang soal penggunaan hutang luar negeri yang kemudian di situ misalnya dikritik kok dipakai misalnya salah satunya untuk membeli pesawat bekas itu kan programatik. Ya, Atau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini sebenarnya sudah menjadi pembicaraan publik tentang kegagalan food estate, tentang alutsista, dan kepemilikan lahan yang 340 hektar. Menurut saya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya hampir tiap hari kita dengarkan di ruang publik kita ini. Jadi itulah yang saya kira memang kalau mau jujur semalam itu paling banyak ditunggu sebenarnya bahwa kritikan dan tudingan-tudingan yang khususnya dialamatkan kepada Pak Prabowo itu diekspos dengan bantahan tentu dengan data-data yang juga bisa disampaikan secara terbuka terkait oke. misalnya ya military essential Ya. force misalnya yang dinilai itu tidak sesuai dengan ekspektasi, itu kan data yang menurut saya cukup faktual dan valid. Oke, saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, ini kan kalau dilihat tadi malam tuh Pak Anies menyerangnya sejak awal gitu loh. Ini bagian dari strategi untuk menaikkan elektabilitas atau bagaimana? Atau memang sudah terprogram di debat ketiga ini serangannya harus lebih gaspol? Ya masalahnya memang kan Pak Prabowo, ya Pak Legend Prabowo kan memang saat ini sudah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Yang tentu saja seharusnya dia bisa memberikan penjelasan apa yang sudah dia lakukan dan apa yang akan dia tingkatkan ketika nanti jadi presiden. Tetapi kami menilai bahwa di saat beliau menjadi Menteri Pertahanan, bahwa banyak sekali fakta-fakta yang menunjukkan bahwa beliau tidak mampu meningkatkan pertahanan Indonesia, termasuk kesejahteraan prajurit. Karena apa? Karena tadi ditanya tentang angka, jawabannya salah. Tapi berapa? Tidak direvisi. Ngajak kopi, padahal itu bukan rahasia negara. Bukan rahasia negara. Itu sesuatu berapa luas lahannya, ya itu bukan rahasia negara. Jadi jangan kita berlindung di balik rahasia negara. Dan kami melihat juga bahwa ancaman yang selalu disampaikan selalu sifatnya perang fisik. Ya. Padahal dalam teori perang sekalipun ada banyak jenis perang itu. Termasuk perang mata uang ya, misalnya gitu. Ada perang asimetris, ada proxy war namanya. Ada hybrid war namanya. Dan ada banyak lagi jenis-jenis peperangan yang dia tidak terlihat secara fisik, tetapi gagal diantisipasi. Bahkan website Kementerian Pertahanan kita dengan anggaran yang ratusan triliun, itu pun kena hacker. Artinya apa? Bisa jadi ya seperti yang kita sampaikan bahwa penggunaan dana Kementerian Pertahanan ini selalu top down. Dia tidak memiliki perencanaan yang matang. Siapa yang nawarin barang, dia terima. Padahal yang diinginkan prajurit itu banyak sekali. Termasuk tadi kita ingin bagaimana justru seharusnya ketika Pak Prabowo ini menjadi Menteri Pertahanan, inilah saat yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Mas Anies misalnya ketika beliau menjadi gubernur, beliau banyak bekerja sama dengan TNI Polri membangun asrama-asrama. Oke, tapi ditahan dulu. Artinya Anda melihat Pak Prabowo tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Anies? Ya, dia gagal menunjukkan kinerjanya. Oke, gimana Mas Herzaki dinilai gagal menunjukkan kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan menurut Anda? Ya, terima kasih. Pertama ingin saya sampaikan, ya kemarin makasih Mas Ganjar kan menilai Pak Prabowo 5, Kementerian Pertahanan katanya 5. Lalu Mas Anies menilai 11, tapi dari 100. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah ya teman-teman, Bapak Ibu yang bekerja di Kementerian Pertahanan, yang bekerja di Mabes TNI, yang bekerja di Mabes TNI AD, Mabes TNI AL, Mabes TNI AU. Inilah penilaian Anies Baswedan. Inilah penilaian Ganjar Pranowo terhadap Bapak dan Ibu semua. Ya, terhadap kinerja Bapak Ibu semua selama bertahun-tahun ya untuk negeri ini, ya. Jadi demi kepentingan elektoral dengan mudahnya kemudian diberikan nilai segitu katanya. Padahal ya jelas-jelas Bapak Ibu tahu sehingga mana nih yang berpihak kepada Bapak Ibu yang bekerja bersama, yang saling mendukung Bapak Ibu. Yang kedua, yang kami ingin sampaikan juga kepada pendukung Bapak Joko Widodo, Bapak Jokowi. Pak Ganjar menilai Pak Prabowo, Kementerian Pertahanan yang dalam berbagai lembaga survei dinilai sebagai kementerian terbaik di bawah pemerintahan Bapak Jokowi.
ternyata ini nilainya hanya 5. Ya, inilah kemudian yang kita juga bisa lihat bagaimana pandangan Pak Ganjar terhadap Pak Jokowi. Jadi tentu pendukung Pak Jokowi tahu harus melakukan langkah apa sebenarnya ke depannya. Karena kan Pak Ganjar ini berasal dari partai yang menterinya banyak sekali di kabinet. Kalau Artinya dirasa yang ada ingin Anda kinerja sampaikan apa kementerian nih, yang Mas kurang, Herzaki? iya, yang ingin saya sampaikan, kalau misalnya bahwa menurut Pak Ganjar itu ada kementerian Kemhan ini ada yang kurang, ya silakan saja, bisa langsung komunikasi kok dari partainya. PDIP kan banyak sekali. Nah ini nggak apa-apa, ini 2 hal yang ingin saya sampaikan ya kepada teman-teman yang tadi. Nah yang ketiga yang saya ingin sampaikan juga, ini menarik tadi. Tadi apa Mas Iqbal tadi yang terakhir Mas Iqbal, yang disampaikan Mas Iqbal. Mana? Lupa. Yang terakhir apa Mas Iqbal? Hah? Hah? Enggak, ini mancing aja. Soal rahasia yang bukan rahasia lagi. Iya. Bukan gini, saya yang menarik ini begini Mas Iqbal gitu loh, ya kan? Kita bicara ini salah satu yang menjadi concern kami itu terkait dengan etika sebenarnya. Saya melihat bahwa kemarin sangat baik sekali ya debat kemarin itu. Kenapa? Dalam konteks bagaimana Pak Prabowo itu benar-benar menjaga yang namanya etika. Beliau menteri, terikat sumpah dan janji. Ya kalau orang yang tidak menjadi menteri pertahanan bebas saja mengembar ini dan itu. Dan yang menariknya adalah tadi kita bisa tahu ini kan sebenarnya perdebatan ya. Ini kan kalau misalnya menilai kementerian pertahanan yang tadi saya sampaikan berbagai survei menunjukkan ini kementerian terbaik. Sebenarnya kan Mas Anies ini harusnya ngobrol dong dengan teman-temannya di PKB dan Nasdem yang pengusung utama Pak Jokowi gitu. Ya. Bisa ngobrol di Komisi 1. Kalau dianggap ada kinerja Pak Prabowo yang tidak pas, di Komisi 1 silakan dikritik, disampaikan gitu loh. Tapi pertanyaan besarnya selama ini program Kemhan ada nggak dikritik oleh teman-teman PKB, teman-teman Nasdem? Nah ini kan jadi pertanyaan besar, ada apa ini? Kok Mas Anies akan punya arah tersendiri berbeda? Jadi dengan menurut teman-teman Anda tidak Nasdem dan tepat PKB ketika gitu loh. kritikannya masuk di dalam ajang debat seperti itu kah? Iya, kalau kami melihatnya seperti itu gitu, bahwa kan Oke. agak kontradiktif. Seakan-akan mengkritik loh, kan ini bagian dari itu, ada di Komisi 1. Silakan Anda sampaikan, kok dirasa memang kinerjanya ada yang kurang pas. Tapi nggak apa-apa, memang kalau Pak Prabowo kemarin tetap tegas, tetap komitmen, beliau tidak mau kemudian ada, kalau beliau mau membuka, ada beberapa hal yang bisa disampaikan, tapi beliau nggak mau, karena bagi beliau tidak ingin melempar kepada yang lain. Biarkan saya yang menerimanya, bagi saya apa yang jadi rahasia negara. Dan tolonglah jangan bilang nothing personal dan personal, tapi ujung-ujungnya bahas mengenai tanah ya katanya, hak milik Pak Prabowo. Saya mohon maaf ya gitu ya, mohon maaf gitu. Ini sebenarnya capres kepo atau capres caper gitu loh. Baik, Malah yang diurus urusan pribadi, nggak bisa berbicara ide dan gagasan. Pak Prabowo bicara ide dan gagasan besar untuk republik ini dan telah membuktikan sebagai Menteri Pertahanan selama 4 tahun ini kinerjanya, dan sangat disayangkan tadi bicara mengenai tadi MMF gitu tadi ya, minimum essential force. Ingat, 3 tahun kita menghadapi COVID itu ada realokasi dan refocusing anggaran. Yang memutuskan bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak mungkin, nggak bisa, anggaran saya harus tetap besar. Baik. Yang penting nyawa manusia. Baik, jadi rakyat Indonesia. Oke, jadi Gitu. tidak terima ya Ya, kalau disebut tidak perform dalam masa jabatannya sebagai Menhan. Saya ke Mas Andi. Mas Andi, kalau performanya Pak Ganjar kan sedikit berbeda nih. Kalau kita lihat dari debat pertama, saat ini di debat ketiga Pak Ganjar juga terlihat cukup ngegas dalam tanda kutip dan juga ikut menyerang. Bagaimana? Apa yang membuat pola ini berbeda dari debat pertama? Secara pola sebetulnya tidak berbeda. Mas Ganjar tetap ngegas tentang data. Mas Ganjar tetap ngegas dengan program-program real yang muncul di data tentang Indonesia. Jadi ketika di segmen terakhir Mas Ganjar mengungkapkan indeks-indeks global yang turun, yaitu data realnya. Jadi jika yang di depan Mas Ganjar itu bukan Pak Prabowo yang Menhan, ya datanya tetap akan diungkap oleh Mas Ganjar. Ya, ada belasan indeks global yang disiapkan oleh Mas Ganjar. Tadi saya dengan teman-teman wartawan membagi lengkap indeks-indeks yang kami kaji, dan memang kami kemudian menemukan kecenderungannya turun. Dan kecenderungan turun ini sudah terjadi sebelum COVID. Jadi COVID-nya tidak bisa dijadikan apologi mengapa kecenderungannya turun. Ya, salah satu misalnya kalau di luar pertahanan begitu ya, supaya Mas Zakinya tidak merasa kami mengkritik Kementerian Pertahanan. Ada data tentang daya saing industri.
ada data tentang konektivitas global Indonesia. Nah, ini terkait dengan Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Perindustrian. Datanya menunjukkan Indonesia menurun. Data tentang daya saing itu, atau misalnya data tentang Peace Index. Ya, ini data yang terkait dengan Pak Mahfud nih. Data tentang Peace Index menurun. Ya, tetap saja menurun. Jadi walaupun Menko Polhukam kami bertanggung jawab, misalnya untuk data Peace Index itu, kami harus menyampaikan bahwa indeksnya turun. Jadi mari kita menemukan akar masalahnya, mari kita menemukan sama-sama solusinya. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog ini Presiden Joko Widodo juga angkat suara nih soal jalannya debat Presiden semalam. Menurut Presiden saling serang tidak apa-apa asal menyoal kebijakan visi dan misi. Bukan serangan ke pribadi Capres. Dalam debat kemarin yang lebih terlihat justru saling serangnya. Kita simak. Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, ini kalau bisa dikatakan baru pertama kalinya Presiden merespon debat Capres-Cawapres setelah debat ketiga. Apa maksud dari Presiden Jokowi? Kenapa baru sekarang? Apakah ada pesan tertentu yang ingin disampaikan? Ya kalau kita membaca statement-statement netizen terutama di Twitter ya, ini kan tafsirnya ada dua. Ini sebagai bentuk imbauan moral dari seorang presiden bahwa debat itu sebenarnya harus fokus pada penyampaian visi misi dan program dan memang mengekspos segala sesuatu yang memang menjadi concern kalau mereka terpilih sebagai presiden. Kalau mau jujur sebenarnya Cynthia semalam itu lebih banyak bicara tentang inward looking ya, lebih banyak bagaimana sikap politik kita ke dalam, tapi peran-peran untuk di dunia internasional memang tidak terlampau begitu banyak disampaikan secara publik. Tapi kan netizen tidak berhenti di situ. Bahkan ini kan mengkritik kok seakan-akan Pak Presiden ini dalam tanda kutip gitu ya menjadi jubir untuk paslon nomor 2. Itu kan pembicaraan netizen. Karena yang disinggung adalah serangan-serangan pribadi. Kalau mau jujur sebenarnya kalau kita iris hitung satu persatu, yang disebut serangan pribadi semalam itu kan karena disinggung soal kepemilikan lahan yang 340 hektar. Setahu saya dalam debat Pilpres sebelumnya 2019 misalnya, Pak Jokowi juga sempat menyinggung kepemilikan lahan yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Rasa-rasanya Anies pernah nyontek siapa yang pernah disampaikan oleh Jokowi ketika debat dengan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu ya. Jadi bagi saya ini soal pribadi dan nggak pribadi kan tergantung bagaimana cara melihatnya. Rasa-rasanya Anies ketika menyinggung soal lahan itu kan ingin membandingkan dengan kesejahteraan prajurit yang katanya menurut Pak Anies itu masih belum sejahtera, ada sekitar ya separuh dari prajurit yang masih belum memiliki rumah. Dan itu yang pertama ya Mbak. Namanya netizen kan tidak bisa dikontrol omongannya. Tapi bagi saya overall baguslah imbauan dari Pak Jokowi supaya ke depan di sisa waktu perdebatan ini jangan nyerang yang ada atensi-atensi yang sifatnya pribadi. Yang terakhir yang ingin saya katakan adalah kalau kita menghitung satu persatu, perdebatan semalam saya kira programatik kok. Misalnya Anies dan Ganjar itu mengkritik tentang ancaman Indonesia ke depan bukan hanya perang, tapi kan banyak misalnya cyber war, tentang proxy dan seterusnya ya. Jadi ada skala prioritas yang sepertinya memang ditanyakan, termasuk misalnya pertanyaan Ganjar terkait dengan apa yang akan diprioritaskan kalau misalnya Pak Prabowo jadi presiden, matra udara, apakah darat ataupun laut, itu yang kemudian membuat Pak Ganjar Pak Prabowo itu tidak terlampau perform ya. Itu yang sepertinya. Nah untuk Bang Herzaki saya bantu. Pertanyaan dari Pak Iqbal itu sebenarnya ingin bilang begini, mana nih prestasinya Pak Prabowo? Udah itu saja tunjukkan, kira-kira begitu Pak. Baik, ditahan dulu Mas Adi. Kita masih akan membahasnya 3 capres saling serang di debat ketiga. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. 3 capres saling serang di debat ketiga tadi malam. Saya mencoba ke Mas Andi terlebih dahulu. Mas Andi, kalau kemarin dilihat ini
Pak Prabowo sempat beberapa kali menyebutkan saya setuju dengan Pak Ganjar, saya setuju dengan Pak Ganjar. Bagaimana respon Ganjar dan juga tim pemenang melihat ini? Ya, ketika itu disebut pertama ya kami kaget, kami senang. Begitu disebut yang kedua gitu, kami mulai memperhatikan data tentang pergerakan real time sentiment di media. Begitu disebut yang ketiga, kami yang di breakout room langsung rapat untuk menentukan apa sebetulnya positioning yang diinginkan 01 dan 02 ke 03. Ya, lalu ya di situ ketika breakout terjadi ya diputuskan bahwa Mas Ganjar kemudian akan memakai data-data keras ya untuk bertanya sebetulnya baik ke 01 dan 02 tentang pertahanan. Jadi ada opsi Mas Ganjar bertanya tentang keamanan, ada opsi Mas Ganjar bertanya tentang hubungan luar negeri misalnya, tapi tidak. Mas Ganjar ke Anies nanya tentang pertahanan, tentang utang. Mas Ganjar ke Pak Prabowo nanyanya juga tentang pertahanan, tentang indeks-indeks yang turun. Nah itu antara lain karena di breakout room-nya kami melihat bagaimana positioning berusaha dilakukan 01 dan 02 dan dilihat dari real time sentiment yang ada di gadget kami pada saat debat berlangsung. Mas Zaky, kalau menyebut setuju dengan pernyataan Pak Ganjar, ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan Prabowo? Positioning kah? Atau memang strategi kah? Atau ada hal lain? Loh, kalau Pak Prabowo ini kan memang seorang yang tulus ya. Bahkan Gus Dur aja almarhum pernah menyampaikan, Pak Prabowo ini adalah orang yang paling tulus dan ikhlas berbuat untuk negeri ini gitu loh. Jadi kalau misalnya beliau rasakan bahwa kan bukan hanya Mas Ganjar, setahu saya 01 juga ada yang beliau mengiyakan juga, oh saya setuju nih gitu. Ya karena bagi beliau, jika emang baik ya beliau setuju. Beliau sampaikan, tapi kalau misalnya menurut beliau tidak pas ya beliau sampaikan tidak pas gitu. Jadi tidak ada dalam konteks ingin menaikkan elektoral atau dengan elektabilitas, karena bagi beliau. Jadi tidak direncanakan dengan setuju dengan perspektif? Tidak. Kalau beliau kan apa adanya gitu. Ada yang kemudian fake, ya silakan kan publik yang menilai. Ya kan, ada yang gayanya fake, yang mulutnya manis, narasinya luar biasa, tapi tidak mengerti substantif. Kan ada yang seperti itu gitu misalnya. Atau kemudian mentor-mentornya luar biasa, kelihatan sekali ini drill dari mentornya. Tapi antara mengerti dan tidak yang dibicarakan, nah itu kan juga publik bisa menilai gitu. Tapi yang pasti Pak Prabowo kan sendiri sudah membuktikan gitu. Kita bicara mengenai ada pembentukannya bersama Kementerian BUMN namanya Defense ID. Kalau kita bicara mengenai industri pertahanan atau industri strategis, ada holding BUMN industri pertahanan loh. Dan ada upaya untuk meningkatkan TKDN dari produk pertahanan unggulan dari 41% saat ini menjadi 50% gitu. Ya kan? Lalu kemudian misalnya banyak misalnya seperti pesanan-pesanan di internal ya, yang ada peningkatan sampai berapa kali lipat ini. Ya. Ternyata itu sumbangsinya dari Kementerian Pertahanan. Kita bicara mengenai Ranpis, kita bicara mengenai Rantur, kita bicara mengenai peluru dan berbagai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi kalau kita bicara mengenai bahwa tadi seakan-akan persepsi bahwa Pak Prabowo apa-apa beli keluar, oh itu justru. Oke, kalau diajak soal buka data gimana tuh Mas Zaky? Loh ya sangat buka data ya bagus saja. Karena begini Mbak, tidak semua data kan bisa dibuka ke publik gitu, ya kan? Ada data yang memang tertutup, terbatas. Ada makanya pertanyaan besarnya begini sebenarnya nih. Pertanyaan besarnya adalah bahwa tadi makanya saya nanya Mas Iqbal, sebenarnya 01 ini masih kompak nggak sih gitu? Mas Anies ini ngobrol langsung dijawab PKB? Mas Iqbal. Ya, tadi pertama saya mengkritik tentang bagaimana Mas Herzaki. Belum selesai, sebentar. Silakan singkat. Enggak, maksud saya gini, kan ada tuh di Komisi 1. Emang nggak pernah ngobrol gitu mengenai data. Ya makanya mau saya jelasin nih supaya tidak nganturnya nggak jauh nih. Gitu loh. Ini nggak ngantur, ini data kok semua. Jadi yang saya ingin saya bantah bahwa jangan libatkan TNI dan keluarga besarnya di sini. Walaupun TNI itu dia berkoordinasi di bawah Kementerian Pertahanan, dia dilantik langsung oleh Presiden. Penilaian Panglima itu ada lain sendiri. Jadi yang kita kritik adalah kepemimpinan personal Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ya, jangan dibawa-bawa TNI-nya karena TNI ini dia punya indikator kinerja kepuasan sendiri. Yang kedua adalah yang ditanya Pak Anies itu kemarin adalah tentang keterlibatan orang dalam. Itu kan tuduhan. Kalau tuduhan nggak benar kan harusnya bisa diperkarakan. Tapi kok malah tidak dijawab. Ada PTYMI, ada kerabat gitu ya, ada dari partai. Jadi kalau itu memang tidak benar harusnya Pak Prabowo
membantah dengan tegas, oh nggak benar, saya jamin. Tapi tidak ada bantahan itu bahwa ada ordal di dalam pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan. Jadi yang ketiga, ya kami selalu dikaitkan dengan Komisi 1, anggota DPR. Berbeda, mereka hanya mengesahkan. Adapun pengawasannya, ya banyak tuh, searching aja di Google. Pak Prabowo ketika diminta membuka secara terbuka nggak mau, maunya tertutup. Ketika tertutup hanya orang-orang perwakilan saja, kapoksi saja, yang itu juga anggota Komisi 1 juga tidak puas, bisa di-searching. Ada Effendi Simbolon ya, yang mengkritik itu. Jadi kita ingin melihat bahwa kita ingin masyarakat itu tahu mana yang rahasia, mana yang akuntabel. Ini beda gitu loh. Jadi kalau data-data yang dibuka memang sudah data yang terbuka gitu bahwa ya? pengadaannya ada kerabat di sana, itu bukan rahasia gitu loh. Tapi kalau misalnya jumlah jenis senjatanya, apa yang sedang proyek berkembang berjalan, oke. Tapi kalau soal siapa yang mengerjakan, apakah ada KKN di sana, itu bukan rahasia. Itu yang harus dibuka. Kan sejak awal Pak Hasyim sudah menjelaskan bahwa di Kementerian Pertahanan markup-nya tinggi. Tapi pertanyaannya, markup tinggi ada nggak follow up-nya? Ada nggak penindakannya? Seperti itu yang kita inginkan. Saya ke Mas Adi. Mas Adi. Berarti saya bisa jawab dong. Kan silakan. Iya kan. Sederhananya begini, Kemhan ini ya, satu, kita dalam setiap kebijakannya itu selalu melibatkan KPK, BPK, dan BPKP. Pertanyaan besarnya ada temuan atau tidak. Kan begitu. Jadi jangan kemudian melantur Mas Iqbal kemana-mana. Ya tadi kan Pak Hasyim bilang ada temuan ratusan miliar. Benar. Makanya kemudian ada pengamatan yang signifikan. Bahkan Pak Prabowo pernah melaporkan 51 triliun. Ya ada perbedaan yang luar biasa menurut beliau, yang sehingga menurut beliau untuk anggaran selanjutnya ini nggak bisa ini pada saat di eranya beliau. Sudah disampaikan Pak Jokowi juga ya gitu. Nah ini banyak yang kita lakukan, tetapi itu kan kejadian yang belum terjadi. Dalam konteks ternyata beliau bisa, misalnya harga yang katanya nih, misalnya 8 triliun harganya, 8 juta dolar. Tapi ternyata karena beliau punya koneksi, punya relasi dan segala apa dengan di berbagai dunia internasional, ternyata angka itu bisa kemudian, loh ini kan setahu dia harganya tidak segitu gitu. Nah inilah yang terjadi, ada penghematan. Nah oke, itu satu hal, itu hal yang kedua. Yang ketiga, jadi bukan berarti tidak ada follow up, kita lakukan itu semua gitu loh. Nah kemudian terakhir misalnya, kalau kita bicara mengenai tadi, mohon maaf Mas Iqbal gitu loh, 131 triliun itu bukan milik Kemhan sendiri, ya itu ada yang namanya Mabes TNI, ada namanya Mabes TNI AD, ada namanya Mabes TNI AL dan Mabes TNI AU. Ya inilah yang bekerja bersama semua gitu. Ini sebagai satu kesatuan. Karena apa pengelolaan anggaran tidak bisa sendirian. Oh Kemhan sendirian enggak. Memang yang dikritik itu hanya pengelolaan anggaran Kemhan sendirian. Pada saat pertanggungjawaban itu pengelolaannya satu keseluruhan secara integratif gitu loh. Saya nggak tahu kok misalnya ternyata Mas Iqbal ini dan teman-teman pemikirannya silo gitu loh. Kita sudah justru integratif, tapi beliau masih silo aja dalam konteks pertahanan. Baik. Ini supaya adil, saya kasih kesempatan dulu deh ke paslon 3 dulu, singkat dulu. Gimana soal ini? Soal buka data? Pertanyaan spesifiknya apa? Soal tantangan buka data, Mas Andi. Yang pasti data-data yang disampaikan oleh Mas Ganjar di debat 3 kemarin, itu 100% data terbuka. Data terbuka ya. Jadi sepaham dengan Mas Iqbal ya? Bagaimana? Jadi sepaham dengan Mas Iqbal ya, bahwa data-data itu adalah data yang terbuka yang bisa di-publish di publik juga gitu? Enggak, kalau kami data yang kami sampaikan, data yang kami juga serahkan ke tim paslon 2, itu data terbuka. Tidak ada data tertutup, tidak ada data rahasia. Dan data-data terbuka itu memang menunjukkan kita harus mencari cara untuk mengatasi penurunan beberapa indeks yang terkait dengan pertahanan. Ya. Ada juga indeks luar negeri yang turun, misalnya yang tidak sempat disebutkan oleh Mas Ganjar. Di data kami ada pasport indeks itu kita turun. Kekuatan paspor kita misalnya turun. Itu harus kita cari solusinya seperti apa. Ya. Tapi Pak Ganjar sampai meminta Pak Prabowo untuk boleh diizinkan didampingi oleh timnya. Iya, dan datanya akhirnya kami kasih ke tim paslon 2. Setelah debat, kami sampaikan seluruhnya. Tadi saya konferensi pers di Media Center Cemara 19, 100% data yang kami siapkan untuk debat 3, kami serahkan ke teman-teman wartawan untuk dipelajari dengan meyakinkan bahwa data-data itu 100% data terbuka, tidak ada yang klasifikasinya rahasia, tidak ada yang menyatakan informasi-informasi sensitif.
Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini seberapa besar sih pengaruhnya, efektivitasnya dari pasangan calon presiden, dari calon presiden ini untuk saling serang, untuk saling mengadu buka data dan lain sebagainya? Kalau bicara tentang efektivitas, saya kira efektif ya, terutama untuk mengokohkan dukungan masing-masing capres. Jadi hampir sekitar 75% dari masing-masing pendukung ini semakin kokoh dukungan politiknya, baik untuk 01, 02, dan 03. Dan biasanya efek debat itu memberikan efek kebingungan ya, terutama kepada mereka yang tidak memiliki identitas kepartaian yang kuat, adalah mereka yang kemudian tidak memiliki ikatan emosional yang cukup kuat terhadap kandidat, dan yang paling penting mereka itu adalah pemilih yang swing, yang setiap waktu misalnya mereka bisa memutuskan pilihan politiknya secara berbeda-beda. Itu efek dari debat kandidat yang saya kira memang sejak 2004 bahkan sampai 2019 ini terjadi secara signifikan. Kisarannya saya kira cukup signifikan, di kisaran angka sekitar 15% ya. Kalau kita mengacu pada hasil pemilu 2019 yang lalu, ada sekitar 5% masyarakat yang hakul yakin ingin memutuskan bahwa mereka itu akan mengubah pilihan politiknya sekitar 5%. Ya. Jadi bagi saya memang debat itu ada efeknya, terutama terkait dengan perilaku pemilih yang akan terjadi di 2024, meski efeknya itu tidak terlampau signifikan seperti yang kita bayangkan. Nah, tapi kalau betul 5% ataupun 6% bisa mengubah perilaku politik orang, ya saya kira ini signifikan. Menurut Ini kan Anda sesuai harapankah debat semalam? kalau menurut saya sesuai harapan, dan bahkan ya di debat keempat dan kelima pihak yang merasa kalah ya harus membalas di sisa perdebatan selanjutnya. Tapi Mbak Cynthia, kalau saya Oke. membaca rata-rata secara umum, debat yang sesungguhnya itu adalah debat pasca debat yang terjadi antara paslon yang kemudian diamplifikasi oleh masing-masing tim sukses dan tim pemenangan. Jadi data-datanya itu kan bisa diekspos ya, data-datanya itu bisa ditunjukkan secara maksimal, karena debat KPU itu kan bicara cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Jadi tidak komprehensif kita bisa menangkap data secara detail terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oleh karena itu, seperti dialog yang dilakukan oleh teman-teman Kompas TV, Bang Hersagi misalnya bisa menjelaskan apa saja indikasi-indikasi keberhasilan Pak Prabowo. Bang Iqbal, Bang Andi juga menjelaskan bahwa variabel serangan yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan Pak Anies itu Ya. tak ada yang rahasia ternyata. Semuanya transparan dan terbuka, sangat mudah untuk diaudit oleh publik. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah bergabung bersama kami. Mas Muhammad Iqbal, terima kasih, Jubir Timnas Amin, dan Terima kasih. juga Mas Terima kasih, Herzaki Mbak Mahendra, Jubir TKN Prabowo Gibran, sudah bergabung bersama kami, serta Mas Andi Wijayanto, Jubir TPN Ganjar Mahfud, juga sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.